Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah syahadatan tunji qailaha yawma yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirin wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin fasharaha bihi as-sudur wa anara bihi al-'uqul fa azka salawatu rabbi wa salamihi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan yang mudah-mudahan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, Islam yang telah menggerakkan badan dan hati kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Rasulullah mendapatkan ketenangan, rahmat dan juga maghfirah ya, bagi orang yang datang majelis ilmu, kita meraihnya insyaallah. Ya, bonusnya mendapatkan manfaat ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan kepada tafsir ayat Al-Ahkam, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting berkaitan dengan sholat sunnah ya, karena saya sering ataupun suka melihat ketika masuk ke masjid-masjid yang sudah belajar sunnah terkait salat qobliyah dan ba'diyah. Salat qobliyah dan ba'diyah itu ada yang masuk ke dalam rawatib. Rawatib itu adalah sesuatu yang sifatnya muakkad, hukumnya sangat ditekankan, dan Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam kondisi safar. Jumlahnya 12 rakaat sebagaimana dalam riwayat Aisyah, riwayat Imam Muslim dari Aisyah, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin banallahu lahu bihinna baitun fil jannah atau baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, salat sunnah qobliyah ba'diyah, maka Allah akan membangunkan istana atau rumah di surga. Mana yang 12 rakaat itu? Dimulai sebelum subuh, ini yang paling utamanya, yang Rasulullah mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka sangat rugi kalau kita ketinggalan ini. Sehingga Rasulullah itu kalau misalkan kebetulan pas tidak tekaburu bahasa Sunda. Tidak sempat sebelum sholat subuh, maka beliau melakukannya setelah sholat subuh, walaupun itu waktu terlarang, karena memang ini ada satu keistimewaan, tadi diperbolehkan. Tapi kalau misalkan yang mau duduk di masjid sampai syuruk, sampai terbit matahari, kemudian 10 menit setelahnya, ya bagus di sini dilakukan. Kemudian 4 rakaat belum zuhur, berarti berapa tuh? 6. 2 rakaat setelah zuhur berapa? 8. 2 rakaat setelah maghrib berapa? Kemudian yang terakhir 2 rakaat setelah. Nah ini insya Allah semuanya udah pada tahu, sering melakukannya. Cuma pertanyaan saya, sholat sebelum asar, sholat sebelum maghrib, sholat sebelum isya, kita suka melakukan nggak? Nah, nampaknya masih banyak yang ragu-ragu ini boleh apa enggak, kan gitu. Saya sampaikan. Jadi yang tadi rawatib itu ditekankan, itu boleh. Ada hadisnya banyak. Sahabat melakukan. Rasulullah mengatakan misalkan sebelum sholat asar, dalam riwayat Tirmidzi, Imam Abi Dawud juga, rahimallahu ra'an
shalla qoblal asri arba'an. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi rakaat, 2 rakaat. Ini dalil. Hadisnya sahih, Tirmidzi, Abu Daud. Ya. Kemudian sebelum maghrib. Ada gak dalilnya? Ada. Dalam Sahih Bukhari ini. Wah, Bukhari itu hadis kitab yang top markotop kan. Rasulullah mengatakan sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib 2 kali. Kemudian sallu qoblal maghrib ketiganya liman syaa, bagi yang mau. Seandainya tidak ada liman syaa, bagi yang mau pasti itu jadi makan bagi yang mau. Jadi bagi yang mau salat. Kemudian sebelum isya, adakah sebelum isya? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih juga, baina kulli adzanaini, ini hadisnya umum, baina kulli adzanaini salatun. Setiap di antara azan dan qomat itu ada salat, termasuk sebelum isya. Jadi kalau kita mau melakukan sebelum asar, sebelum maghrib, kalau ada waktunya sebelum isya, itu boleh, hadisnya pun ada dan para sahabat melakukan. Hanya yang 12 itu masuknya rawatib, yang ini bukan rawatib. Jelas? Kemudian yang rawatib itu kalau kita lagi safar, kan Rasulullah tidak melakukan rawatib kecuali apa? Sebelum subuh itu dijaga. Dan sholat apa? Witir. Tapi bolehkah kita kalau lagi safar ke Bogor, ke Jakarta melakukan sholat qobliyah ba'diyah? Boleh. Tapi itu masuknya bukan rawatib, berarti sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah biasa. Jelas? Karena saya pun sering kalau sama teman-teman, kadang-kadang teman-teman para asatidzah juga suka lupa kalau lagi safar masjid itu lebih langsung duduk atau HP lain sebagainya, karena menganggap bahwa lagi safar tidak sholat sunnah. Padahal sholat sunnah itu boleh, cuma gak masuk rawatib. Terbukti kalau Rasulullah itu di kuda lagi berperjalanan, beliau suka sholat sunnah di atas kuda. Kalau kita mah sekarang di atas apa? Mobil, atas motor, bisa sholat? Bisa. Mobil, Allah sambil nyetir. apalagi siapa yang pernah sholat sunnah? Daripada ngaheuleng, malaweng dari sini ke Jakarta sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu tidak harus menghadap kiblat, bisa sambil duduk, bisa sambil tidur. Kalau kita sebelum tidur capek tapi masih punya wudu mau sholat aja sambil duduk, boleh sholat sunnah itu ya. Jelas insyaallah, yang mudah-mudahan jadi maklumat ini bagi kita semua. Baik, kita akan lanjutkan ikhwah tafsir ataupun tafsir ayat ahkam yang berkaitan dengan surah An-Nisa yang belum kita rampungkan, yang di pekan yang mana ya? Ingat gak? Keburu sholat isya ya. Baik, saya akan mulai baca lagi awal surah An-Nisa. Ini berkaitan dengan pernikahan, kemudian tentang anak yatim dan tentang mahar mas kawin. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ini ayat 1 sampai ayat 4 dalam surah An-Nisa. Masih ingat gak sih? Atau masih ingat gak bahasa kitanya? Gak ada sihnya. Kalau sih mah bahasa anak-anak. Masih ingat gak nih tafsiran sebagian ayat ini? Masih insyaallah ya. Ini dalam Al-Quran ini surah An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Islam itu mendiskriminasikan, mendiskreditkan wanita itu adalah pandangan yang salah. Banyak orang kan sementara ini orang-orang orientalis, terutama orang-orang yang gak suka dengan Islam, bahwa Islam itu mengekang kehidupan wanita. Itu sangat salah. Islam itu justru ketika datang memuliakan wanita. Yang pekerjaan orang-orang kafir Quraisy itu jahiliyah, mereka mengatakan wa wa'dul banat. Ketika terlahir seorang anak wanita, mereka langsung membuat kuburan, ya, dimasukkan
dihinakan wanita. Tapi ketika datang Islam dimuliakan. Salah satunya dalam Al-Quran itu ada namanya surat wanita, An-Nisa. Cari oleh antum dari awal sampai akhir, dari 114 surat itu, surah yang namanya laki-laki, Ar-Rijal. Pasti tidak akan menemukan. Hebat gak wanita? Hebat, ada dalam Al-Quran gitu kan. Makanya wanita jangan sampai terprovokasi bahwa wanita itu disudutkan. Makanya kan sekarang banyak para aktivis pejuang emansipasi wanita. Jadi wanita ingin sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa gojek, kenapa saya gak bisa? Kalau laki-laki gitu. Nah, ini pandangan. Padahal wanita itu ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Jadi wanita mah seperti ratu saja. Ya, betul? Betul. Nah, itu surat An-Nisa. Ini Allah membuka ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ini mudah-mudahan sih. Wahai manusia. Di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu terdiri dari 89 kali. Ya ayyuhan nas itu sekitar 20 kali. Percaya gak? Kalau gak percaya baca Quran. Dari awal sampai akhir. Kalau saya salah, saya bayar 1 juta. Tapi harus dibaca dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Siap gak? Ada yang siap gak? Tapi kalau saya benar, 1 jutanya buat panitia. Itu 89 kali, ininya 20 kali. Nah, salah satu yang sering kita dengar biasanya ya ayyuhalladzina amanu itu buat ataupun salah satu ciri khas surah yang diturunkan di Madinah ataupun setelah hijrah yang sering kita sebut dengan surah Madaniyah. Dan ya ayyuhan nas itu salah satu ciri khas surah yang diturunkan sebelum hijrah atau diturunkan di. Tapi pertanyaannya, ini surah An-Nisa ini Makkiyah apa Madaniyah? Surah An-Nisa itu Makkiyah apa Madaniyah? Diturunkan setelah hijrah apa sebelum hijrah? Jawabannya diturunkan setelah hijrah. Artinya terkategorikan atau termasuk ke dalam surah Madaniyah. Tapi kok dimulainya dengan ya ayyuhan nas? Tidak semua yang Madaniyah, Makkiyah itu ya tidak semua yang ya ayyuhan nas itu apa? Makkiyah. Ya ayyuhan nas yang 20 itu dan yang 3 ya ayyuhan nasu taqu rabbakum di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum itu ada 3. 2 Makkiyah, 1-nya Madaniyah. Yang Madaniyahnya ini, yang 2-nya surah Luqman dan surah Al-Hajj. Dua-duanya apa? Itu Makkiyah. Jadi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum itu ada 3. Dan di antara keindahan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, ya, ini Allah meletakkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum pertama di surah keempat di dalam pembukaan Al-Quran. Surah pertama surah apa? Disurang deh. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Berarti An-Nisa itu surah keempat. Nah, Allah memulai surah keempat di dalam Al-Quran dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Nah, di pertengahan pertengahan apa? Pertengahan Al-Quran surah apa? Al-Kahfi, terus Al-Isra sebelumnya. Setelah Al-Kahfi surah apa? Al-Kahfi, Toha dulu apa Maryam dulu? Maryam, kemudian Toha, kemudian Al-Kahfi, Toha, Al-Maryam, Toha, kemudian Al-Anbiya, kemudian setelah Al-Kahfi kan pertengahan nih, dihitungnya dari surah apa? Toha, dari Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj.
Surah keempat dari pertengahan yaitu surah Al-Hajj dimulai juga dengan ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Perbedaannya dalam surah An-Nisa, wahai manusia bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Jadi dalam penggalan pertama ataupun ya ayuhan nasu taqu rabbakum pertama mengingatkan tentang awal penciptaan. Kita akan berbicara. Sementara dalam surah Al-Hajj surah keempat di pertengahan bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Jadi penciptaan dan kiamat. Jadi diawali dengan penciptaan, ditutup dengan penciptaan, sama-sama keempat. Surah keempat di awal, surah keempat di pertengahan. Keren gak? Bagus gak? Hah? Jadi Al-Quran itu memang selalu unik, ditinjau dan dibaca dari setiap sisi, itu pasti ada mukjizat yang luar biasa. Ya, Allah mengatakan dalam surah Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya dahsyatnya guncangan hari akhir itu sesuatu yang sangat dahsyat. Baik, saya lanjutkan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rob kalian. Rob itu memiliki beberapa arti di dalam bahasa Arab. Pertama, Al-Khaliq, sang pencipta. Al-Mudabbir, yang mengurus. Al-Malik, yang memiliki. Jadi Rob, ketika berbicara Rob berarti kita mengingat Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang ngasih makan kita, yang ngasih minum kita. Ya, walaupun pada hakikatnya mungkin pada bahasa kitanya syariatnya kita yang pasar kita ini, itu adalah Allah yang memberi, kita hanya melakukan saja. Nah, jadi ketika mendengar Rob itu ketika kita ingatnya pemeliharaan, pemberian, gitu kan? Nah, itu Rob. Nah, di sini kan ada dua dalam ayat ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lihat, ada perintah bertakwanya ada dua. Ittaqu rabbakum, ada wattaqullah. Betul gak? Rob dan Allah ya sama-sama itu nama Allah. Di antara nama Allah yang berapa tuh? Ada yang 99 yang kita hafal itu. Ya, hafal. Ya. Kenapa di sini? Kira-kira sebabnya apa? Di atas ya ayuhan nasu taqu rabbakum, di bawah memakai wattaqullah, bertakwalah. Di atas bertakwalah kepada Rob kalian, memakai nama Rob. Di bawah menggunakan apa? Allah. Ya. Kira-kira ada hikmahnya enggak? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Rob itu lebih cenderung kepada apa? Pencipta, pemelihara, apalagi tadi pembimbing. Yang di bawah itu taqu, ya, nama Allah itu cenderung kepada apa? Kepada kekuasaan, kepada apa? Kebesaran. Ya. Jadi kalau Rob itu lebih ke tarbiyah dan ihsan, lebih kepada apa? Tarbiyah dan ihsan. Sementara pada Allah itu berkaitan dengan Allah Maha Kuat, Allah Maha Pedih azabnya. Nah, kalau dilihat dari atas, itu adalah metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendidik umat. Bahwa ada metode dalam pendidikan itu ada targhib dan tarhib. Ya, targhib itu memotivasi misalkan anak kita, nak, kalau kamu hafal Al-Quran ya 30 juz, insyaallah kita belikan apa? Hafal 30 juz berikan apa nih? Berikan apa? Yang pantas yang hafal 30 juz diberikan apa? Ya kalau ada uang mah diumrohkan lah. Ya gak? Pantas. Tapi anak-anak sekarang mah kayaknya yalah, kalau saya hafal Quran belikan aja apa? Samsung. Samsung apa? Gitu kan, anak-anak lebih senang dengan apa? Nah, itu namanya metode apa? Targhib, memotivasi. Begitupun dalam ayat ini, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian.
Artinya begini, kalian itu harus malu sama Allah yang telah memberikan semua fasilitas dalam hidup kalian. Masa ya Allah yang menciptakan kalian, memberikan rizki, ya, menjaga kalian. Terus apa lagi? Itu tahu gak, kalau kita tidak dijaga sama Allah, tidur kita aman gak? Hah? Tidur itu kan banyak hewan, telinga kita dikunci gak? Hidung dikunci gak? Hah? Pernah masuk ular ke telinga? Ke hidung? Kita dijaga sama Allah, ya. Tapi terkadang kita tidak sadar itu. Kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, masa iya setelah Allah memberikan semua itu kalian disuruh bertakwa, kalian masih tidak? Nah, kalau masih ngeyel, sudah dimanja, diberikan fasilitas-fasilitas itu gak mau juga, baru diancam dia, wattaqullah. Kalau gak taat juga, baru datang ancaman, wattaqullah. Bertakwa kamu kepada Allah, pakainya Allah dijelaskan. Artinya menggambarkan di akhir ayat, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ingat, Allah selalu mengintai dan selalu ada dimanapun kalian berada, dan azabnya sangat pedih. Silakan saja, ya, kata Allah begitu kan. Nah, ini metode ini yang sering digunakan dalam pendidikan. Ada metode targhib wa tarhib, dan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau zaman sekarang mah punishment and reward. Diberikan hukuman dan apa? Hadiah. Itu suka dipakai. Nah, ini dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayat semacam ini. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Manusia ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah, dari satu jiwa. Siapa jiwa itu? Adam alaihis salam. Ya, Allah menciptakan, Allah mengatakan khalaqtu biyadayya, aku menciptakan manusia dengan tanganku sendiri, yaitu dari tanah, dari jenis tanah. Ya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tidak terlalu banyak bercerita tentang awal penciptaan Nabi Adam. Tapi kalau kita ingin tahu dan mendalami bagaimana awal penciptaan, bisa dibaca dalam karya beliau yang lain, yaitu dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab beliau diceritakan jenis tanahnya, ya. Kemudian di awal penciptaan disebutkan ketika dimasukkan ruh, apa yang dilakukan Adam pertama kali. Ketika ruhnya sudah masuk, apa yang dilakukan Adam pertama kali? Yang pertama kali dilakukan oleh Adam adalah apa? Bersin. Bersin. Jadi yang pertama kali bersin itu Adam. Kemudian Allah mengajarkan kul alhamdulillah, baca wahai Adam alhamdulillah. Kemudian kata para malaikat yarhamukallah. Itu doa udah diajarkan dari dulu, ya. Walaupun kita sekarang sudah jarang. Kadang-kadang mohon maaf ya, yang sudah belajar sunnah kadang-kadang bersin saja, apalagi kalau di mobil. Padahal ada Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad ketika melewati, kalau tidak salah nih, ketika melewati jembatan, ya, ada di beliau udah mau nyampe, kemudian mendengar siapa? Temannya sebelum menyeberang jembatan bersin dan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Beliau balik lagi itu. Kemudian mengatakan yarhamukallah. Saking ingin melaksanakan apa? Sunnah. Kita belum lewat jembatan, belum kemana-mana, ternyata di pinggir, ya. Jadi ingat, setiap bersin itu ucapan apa? Alhamdulillah, itu sunnah. Bismillah. Saya izin ya. Bismillah. Al-Ma'wa, salah satu nama surga. Ya. Sampai mana tadi? Bersin itu alhamdulillah ucapkan. Kita sudah tahu tapi tidak diamalkan. Bagaimana? Jadi melaksanakan sunnah itu besar, luas. Mulai dari yang kecil. Yang kecil-kecil itu laksanakan. Ucapan salam masih malu. Saya sedih. Maksudnya umat Islam malu mengucapkan. Kalau lewat itu lebih seneng punten.
itu adab bagus ya, tapi nilainya kurang. Mungkin nilai dari akhlak dapat ya, tapi nilai ibadahnya tidak ada. Ucapkanlah salam, assalamualaikum, apa susahnya? Jadi manusia sekarang itu lebih malu untuk melakukan yang baik, kebaikan ya. Jadi kita itu kalah dengan orang yang, mohon maaf ya, saya tidak mau orang yang nyanyi di pinggir jalan, itu era itu sebenarnya era itu, tapi berani saja ini baca assalamualaikum ya, malu, bagaimana mau tersebar ya. Kemudian setelah Adam bangkit, kata Allah, idhab faqulis salam, kamu berangkat ucapkan salam. Dan yang pertama kata Allah, ini adalah salam yang akan digunakan oleh anak dan keturunan kalian ya. Kata Adam assalamualaikum kepada malaikat, malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Nah, jadi salam itu juga diajarkan oleh siapa? Allah kepada Nabi Adam. Ini sunnah yang mahjuroh, sunnah yang sudah banyak manusia tinggalkan, sudah malu mengucapkan salam. Padahal kalau kita melihat para sahabat itu saking senangnya ngucapin salam, kan kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kita bertemu dengan saudara kamu yang muslim ucapkan salam. Kemudian jabat tangan, kata Rasulullah, selama tangannya belum terpisah maka dosa-dosa dia akan apa? Muruhpul. Nah, para sahabat itu sangat semangat sekali, padahal mereka itu kan dosanya sedikit. Setiap kali ketemu sama assalamualaikum. Nih, misalnya sahabat nih berdua lagi jalan nih. Kemudian ada pohon yang melewati gini dalam sebuah hadis kan. Maka mereka akan berpisah kan. Nah, pas ketemu lagi apa? Assalamualaikum. Jabatan lagi. Hebat gak? Ini bukan hanya cerita, kita harus mengamalkannya, mengikutinya. Apalagi kita yang sudah belajar. Sayang kan kalau tidak diamalkan. Hese itu salaman teh gampang, cuma kalau belum terbiasa memang berat, malu. Adapun kalau cuman capaka cipiki, nah itu biasanya dilakukan oleh Rasulullah para sahabat setelah lama gak bertemu, dari jauh, perjalanan jauh. Jadi salah juga kalau setiap hari ketemu gitu. Pelukan lagi. Nah, biasanya pelukan itu kalau sudah lama gak ketemu atau orang yang baru datang safar, itu ada apa bahasanya, cipika-cipiki. Bahasa kitanya apa tuh? Pelukan. Seperti halnya ketika sahabat yang tidak ikut perang Tabuk itu kan udah lama tuh. Ya, ketika bertemu dengan Rasulullah, pelukan begitu. Nah, itu sunnah-sunnah yang kelihatannya ringan, kalau kita tidak melakukan ya tidak bisa melakukan sunnah yang besar. Baik, ini harus diajarkan juga kepada anak-anak kita. Jangan bosan ketika masuk assalamualaikum, ketika dia gak bilang salam suruh keluar lagi ke rumah. Nah, keluar dulu, ulangi lagi ya, suruh apa? Ulangi lagi, masuk rumah. Kalau enggak akan terbiasa begitu, biar terbiasa. Jadi kalau setiap masuk, walaupun setiap hari harus begitu ya, keluar masuk salaman. Karena mendidik, ya mendidik itu harus benar-benar mengakar. Baik, min nafsi wahidah, ini pun jelas konsep kita dalam agama Islam itu ya, kita diciptakan oleh Allah, kita berasal dari Adam. Tidak sebagaimana yang disebutkan oleh seorang Yahudi, Charles Darwin, yang mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari, yang berasal dari monyet. Kita tidak membantah ataupun menafikan teori evolusi, itu memang ada ya pada sebagian makhluk. Tapi kalau di sisi ini dikatakan manusia dari monyet, ya silahkan saja kalau setuju. Kalau memang mau ngikuti ini ya. Jadi dari satu nama di sini juga rahasia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu? Karena yang akan didakwahi adalah seluruh manusia, anaknya Adam. Biar manusia itu tahu bahwa mereka itu dari satu sumber, yaitu Adam, dan agama Adam itu adalah Islam, maka semuanya harus kembali kepada Islam.
Dan agar manusia itu tahu bahwa tidak pantas mereka untuk saling memusuhi, apalagi membunuh, saling memerang. Dan sekarang itu miris sekali. Jangankan antar negara, jangankan antar beda agama, sesama Islam saja bahkan berapa banyak kaum muslimin yang membunuh saudaranya sendiri. Betul gak? Coba nih, saya tuh kalau pagi-pagi buka HP itu kan suka pas dibuka tuh suka muncul apa tuh notifikasi ya, berita-berita itu kalau dibuka itu pembunuhan, pemerkosaan, wah itu banyak sekali. Dan itu dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Itu bagaimana? Dari sisi kemanusiaan saja sudah tidak masuk di kepala. Nah, ini ayat-ayat semacam ini harus benar-benar menancap di kepala kita bahwa yang harus kita sebenarnya harus kita hargai itu semua manusia. Ya, bukan hanya kaum muslimin saja, orang non muslim itu selama mereka tidak mengganggu kita, memerangi kita, kita harus memberikan haknya. Rasulullah selama di Madinah bertetangga dengan Majusi, bertetangga dengan siapa lagi? Orang Nasrani ada di Madinah itu banyak. Rasulullah berdagang, bahkan kalau kita sering dengar Rasulullah itu ketika meninggal masih menggadaikan apa? Baju besinya. Ingat toh, Rasulullah itu presiden, panglima, ya. Makanya kalau kita lagi ada masalah, ingatlah Rasulullah. Rasulullah itu sempat pinjam gandum ya kepada orang Yahudi untuk dimakan dari istri-istrinya. Kemudian sebagai jaminannya apa? Baju perang. Dan ketika Rasulullah meninggal, baju perangnya masih di siapa? Di Yahudi. Yang ingin saya sampaikan bahwa interaksi Rasulullah, muamalah Rasulullah dengan non muslim pun biasa selama itu dalam batasan muamalah, bukan masuk dalam akidah. Lain lagi kalau sudah masuk dalam akidah, ya itu malah dinukum, udah dijelaskan oleh Rasulullah. Wow, jadi toleransi juga jangan kebablasan. Ayo orang ke gereja itu kan. Itu kebablasan namanya, ya. Ataupun sebaliknya gitu kan. Kalau yang masjid dibubarkan, pengajian, gereja dijaga. Ini juga kebalikan. Aneh kan? Sulit untuk dipahami gitu. Pengajian dibubarkan, gereja dijaga. Masya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam harus bertoleransi, Islam itu dari semenjak lahirnya Rasulullah sudah toleran. Betul gak? Mana agama mana yang Rasulullah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kan selesai. Baik. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian Allah menciptakan dari Adam istrinya. Siapa? Hawa. Hawa itu disebut istri Adam itu Hawa. Hawa itu dari Hayyun. Hayyun itu hidup. Kenapa Hawa disebut Hawa? Ibu kita ini karena memang diciptakan dari sesuatu yang hidup. Allah menciptakan Adam dari ketiadaan dan menciptakan Hawa dari Adam. Kalau ada orang yang mengatakan, wah tuh Nabi Isa itu hebat, layak disebut Tuhan karena terlahir tanpa bapak. Hebat gak? Hebat. Ya. Kalau seandainya Nabi Isa disebut Tuhan karena terlahir tanpa bapak, seharusnya sebelumnya Adam itu harus menjadi Tuhan duluan. Karena Adam terlahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Ya gak? Jadi Allah menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, ada Adam. Menciptakan manusia tanpa ibu, ada bapaknya, Hawa. Menciptakan manusia tanpa bapak siapa? Isa. Artinya ini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan khuliqatil mar'ah min dhila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk laki-laki, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas sebelah kirinya. Jadi ini pun mengingatkan bahwa ya ketika kita ada masalah dalam keluarga, ingat dia itu diciptakan dari diri kita, satu jiwa. Ya, tidak pantas kita bertengkar. Kalau memang sudah tidak tidak ada solusi lagi, kan Allah sudah memberikan jalan. Sudah kita pelajari kan masalah bab tolak itu. Ada yang namanya perceraian dengan baik. Jangan sampai anak orang
gulat dulu sampai babak belur baru dikeluarkan. Itu kan bukan akhlak yang baik. Allah mengatakan pegang ataupun ceraikan dengan cara yang baik, ya, itu cara yang baik. Jadi selalu ingat ketika kita punya masalah dengan manusia, ingat bahwa kita itu satu bapak Adam. Ketika kita ada masalah dengan istri, ingat dia itu tercipta dari separuh napasku. Jadi wanita itu separuh napas kita. Dan kita harus menyadari bahwa memang secara karakter tabiat kita dengan wanita itu berbeda. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara wanita dengan yatim nantinya, karena memang wanita itu makhluk yang lemah, gampang ditipu, gampang dirayu. Ya walaupun ada wanita yang Wonder Woman. Tapi itu kan 1001 dari 1000 wanita. Rata-ratanya wanita gampang dikelabui, ya, karena mereka yang makhluk yang sangat unik, yang hatinya sangat lembut, perasaannya lebih didahulukan daripada akalnya. Makanya kita sholat ketika wanita itu meninggal, kita mensolatinya di mana? Di kepalanya apa di perutnya? Hah? Di mana? Di perutnya tuh. Kalau laki-laki di mana? Kepala. Karena laki-laki itu memang selalu mendepankan apa? Rasional. Kalau wanita selalu ingat kasih sayang. Suami makan belum, anak makan belum, gitu kan? Walaupun dia belum makan, yang penting apa? Anaknya yang sudah makan. Betul gak Pak? Atau sebaliknya? Tapi memang begitu. Para ibu dari dulu yang saya paham, ibu yang penting anak-anak dan suami makan, dahulukan. Ibu masak juga sudah kenyang. Ya, itu wanita ya. Dan itu bukan menghinakan wanita, tapi justru itu adalah memang supaya kita sadar bahwa makhluk ini sangat spesial. Nah, wabatha minhuma rijalan katsira wa nisa, dan Allah baru setelah itu menciptakan makhluk yang banyak dari Adam dan juga dari Hawa, keturunan-keturunan yang banyak, ya. Dan rata-rata anak Nabi Adam itu kalau kita dibaca dalam sejarah itu anaknya itu kembar-kembar kan, kembar. Maka karena belum ada makhluk lain waktu itu, ya anaknya dinikah-nikahkan, ya, yang kembar itu disilang-silangkan begitu, sehingga terus berkembang. Ada yang tinggi besar, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang mana macam-macam, ya. Maka Adam tuh macam-macam. Gak tahu kita dari keturunan yang mana kita bisa seperti ini ya. Mungkin dari inilah campuran-campuran. Nah begitu sampai sekarang. Kita harus sadari bahwa kita itu dari satu sumber. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah nih. Yang kedua, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian menggunakan nama Allah ketika meminta tolong kepada kalian. Ini mungkin budaya ini tidak ada di Indonesia, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada saudara dengan menggunakan nama Allah. Tapi biasa dilakukan oleh orang Arab. Sampai sekarang orang Arab menggunakannya. Misalkan as'aluka billah. Jadi kalau minta tolong misalkan sesuatu, tidak ngasih juga atau tidak menolong juga. Tapi kalau as'aluka billah berarti aku meminta tolong kepadamu dengan nama Allah. Biasanya mau gak mau dia harus apa? Harus menolong. Dan ini budaya gak ada di kita. Kalau di Arab sampai sekarang ada. Jadi kalau misalnya dulu saya lagi kuliah begitu, kalau lagi canda-canda as'aluka billah udah selesai ya. As'aluka billah. Pasti yang diminta apa? Diberikan. Karena memang sudah menggunakan nama Allah. Wal arham, dan jagalah silaturahim. Jadi ayat ini ikhwas sekalian dimulai dengan perintah bertakwa kepada Allah, karena memang di dalamnya itu luar biasa. Ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada hukum-hukum yang berkaitan nanti dengan pernikahan, berkaitan dengan harta waris, berkaitan dengan apalagi peperangan dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal di dalam surah An-Nisa ini. Maka dimulai dengan bertakwalah kepada Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Nah ini ikhwah, di dalam surah An-Nisa ini diawali dengan apa tadi?
menyadarkan kita bahwa kita dari satu sumber. Kemudian yang selanjutnya ayat kedua dan ayat ketiga ini perintah memperhatikan anak yatim dan juga untuk menikahi para wanita. 2, 3, 4, boleh 5? Nggak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah selesai membaca surah Al-Imran, di dalam surah Al-Imran itu disebutkan peperangan Uhud. Disebutkan apa? Peperangan apa? Uhud. Uhud itu salah satu peperangan satu-satunya yang kaum muslimin mengalami apa? Kekalahan yang sangat besar. Ya. Satu saja akibatnya, karena Allah lagi mencoba siapa saja yang melanggar aturan perintah Allah dan Rasulnya, berarti dia ada dalam kekalahan. Rasulullah mengatakan kepada para pemanah itu, la tabrahu amakinakum in ra'aitumuna naghtanim fala tusyarikuna, kata wa in ra'aitumuna tatakhattafuna at-tayr fala tudrikuna. Kata Rasulullah, wahai kalian yang 50 orang tuh, ya Abdullah bin Jubair yang memimpinnya, kalau kalian, pokoknya kalian jangan turun. Melihat kami menang, sudah mendapatkan tarapan, diam. Melihat kami kalah, kami terbunuh, bahkan kalaupun kami dicabik-cabik oleh burung, diam. Tapi mereka gak lalai. Ketika melihat, udah selesai nih perang, turun. Akhirnya apa? Berbalik. Kaum muslimin terkalahkan, Rasulullah terluka, gigi serinya terpatahkan. Kemudian kaum muslimin sekitar 70 orang-orang hebat, para penghafal Al-Quran diantaranya. Ada Abdullah bin Jahash, ada siapa lagi? Sa'ad bin Ar-Rabi'. Terus siapa? Banyak sekali. Ya, ada Mus'ab bin Umair, ada pamannya bahkan Hamzah. Itu orang-orang hebat semua, harus dibayar karena satu kekeliruan. Padahal mereka itu orang-orang ahli ibadah, orang-orang hebat yang nggak pernah maksiat. Nggak ada orang-orang yang melakukan maksiat yang besar, tapi ketika satu kesalahan ditegur. Makanya wajar kaum muslimin sampai sekarang. Saya kemarin khutbah tentang ini di Almaty gitu. Kaum muslimin wajar sampai sekarang kalah, bahkan Palestina sampai sekarang belum ada kabarnya. Bahkan kemarin ketika datang si Donald apa? Donald Trump ke Saudi itu, ya, ketika ada si Trump tuh mengatakan kalau saya jadi presiden dari kemarin itu Palestina, Ukraina itu gak bakalan ada peperangan. Hanya saya yang kalah. Baru ngomong gitu, Palestina langsung dibom lagi. Itu 100 menjadi syuhada. Nah, jadi ya, secara politik pelik. Apa yang diinginkannya gak tahu. Ya, pokoknya orang kita yakin dengan ayat Allah, walan tarudhu ankal yahudu walan nasara hatta, sampai kapanpun mereka berpolitik apapun, intinya kalau kita belum seperti mereka dan gabung dengan agama mereka, sampai kapanpun mereka tidak akan apa? Ridho. Itu aja, selesai. Ya. Jadi begitu kesalahan sahabat, orang-orang hebat berkala. Kita kesalahannya di mana-mana, maka kan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan lain seperti satu tubuh. Maka saya katakan, kalau seandainya kita berlakukan maksiat di satu tempat kaum muslim, maka mungkin saja di tempat yang lain merasakan membayar akibatnya. Jadi kalau kita ingin menang, selain berdoa untuk saudara-saudara Palestina, kita harus memperbaiki diri. Jangan sampai apa sih efeknya saya rajin sholat, saya ini efeknya besar. Ya, ketika kita baik, maka saudara-saudara kita akan ikut baik. Jadi kalau semuanya berpikir begitu, ketika saya baik, akhirnya semuanya apa? Baik. Tapi kalau hidupnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, dia saya, udah selesai semuanya hancur. Seperti orang yang mau membuang sampah ke mana? Ke gorong-gorong atau ke mana? Ke kali. Belak lihat, batur mah tembuang kurang hungkul. Saya saja yang buang, ya cuma satu. Gak bakal berakibat. Datang lagi tetangga, saya saja yang buang. Akhirnya semuanya buang, udah selesai. Nah, berpikirnya bukan begitu, tapi berpikir untuk kebaikan. Ketika kita berbuat baik, maka yang lain pun insya Allah mendapatkan kebaikan, begitu.
Ya. Nah, kembali lagi, kenapa berbicara tentang wanita, tentang pernikahan dan anak yatim? Karena di perang Uhud itu 70 sahabat yang meninggal. Kalau sahabat itu semuanya minimal punya 2 istri, karena sahabat itu jarang yang 1 istrinya. Ya. Minimal 2 istri, berarti 2 kali berapa? 70 berapa? 140. Itu istri-istrinya. Anak, kalau misalkan anak minimal 3 kali 7 berapa? 70 berapa? Hah? 210. Berarti anak yatim sekitar 210. Para janda berapa tadi? 140. Banyak. Maka karena banyak janda, banyak yatim, Allah langsung dalam surah An-Nisa membuka tentang perhatian terhadap anak yatim dan juga perhatian kepada para janda. Jadi anda yang masih kira-kira bisa menambah kuotanya kan gitu, jangan dibiarkan. Nah, harus. Ini syariat kita itu indah sekali, ya, saling melengkapi. Ya, betul gak? Betul gak sih? Maka kan di sini ta'addadu zawj. Allah mengatakan wa atul yatama amwalahum, berikanlah anak-anak yatim harta mereka, jangan ditahan, bahkan jangan diganggu, jangan dimakan. Ya, wala tatabadul khabitha bil thayyib, jangan menukar yang baik dengan yang jelek. Allah mengatakan harta anak yatim yang dimakan itu khabith. Khabith itu sesuatu yang jelek. Ya, jangan sampai berani-berani kita mendekati harta mereka. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Janganlah kalian makan harta-harta mereka dengan harta-harta kalian. Artinya ini sindiran bahwa mungkin saja orang itu gak ada yang berani langsung memakan hartanya, tapi dengan mencampurkan antara harta dia dengan anak yatim sehingga tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa diketahui mana harta saya, mana harta dia. Itu tujuannya. Akhirnya kemakan juga. Ini terjadi ya, karena memang itu tadi banyak anak yatim yang terlantar, kemudian para wanita yang tidak mendapatkan pelindungan. Seperti saya katakan tadi, wanita itu butuh seorang pelindung. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Kalau seandainya kalian takut ya tidak bisa berbuat adil pada wanita, ini Allah itu selalu luar biasa. Ketika melarang sesuatu, tidak hanya melarang, tapi memberikan apa? Solusi. Kalau kamu memang dilarang nih, kalau tidak bisa berbuat adil untuk menikahi wanita-wanita yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang selain yatim, itu akan lebih selamat. Ya, karena berat ketika yatim itu berat, 2 kan tanggung jawab kita. Nikahilah. 1 masna wa thulatha wa ruba, 2, 3 atau apa? 4. Nah, begitu. Berapa? 2, 3 atau 4. Bukan maknanya bukan 2 dan 3 dan 4. Itu makna yang salah. Seperti yang dipahami oleh sebagian Syiah Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan bahwa nikah itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita minimal punya istri 9. Dari mana? Dalilnya ini 2 ditambah 3 ditambah 4 berapa? 9. Kan waw itu artinya dan, berarti masna 2, wa sulasa dan 3, waruba dan 4. Berarti jumlah itu semuanya 9. Padahal tidak semudah itu memahami Al-Quran. Di dalam bahasa Arab itu waw itu bisa artinya dan, bisa atau sebagai pilihan, bisa 2 atau 3 atau 4 gitu. Kalau misalkan ya bahasa Arabnya pas-pasan, waw itu apa? Dan. Masukkan ke Google Translate itu pasti dan artinya kan. Ini pemahaman yang salah, kaprah. Ini ada pemahaman yang semacam itu ada. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kalian tidak bisa adil, ya, karena syarat memiliki istri itu tentunya yang pertama ya siap menafkahi gitu kan. Kemudian adil. Adil itu adil dalam maskan, memberikan tempat tinggal, pakaian, makanan, bukan urusan hati. Kalau urusan hati itu tidak ada yang tahu. Jadi yang disebut adil itu adil yang sifatnya lahiriah.
Kalau misalkan hati, masalah kecondongan, masalah cinta, itu udah masalah usuran hati, nggak bisa. Nah, nggak bisa ditimbang kan? Bisa ditimbang nggak bisa. Maka yang ada itu yang masalah lahir. Allah mengatakan kalau kalian tidak takut, nah ini pun ada bab saddu dzara'i dalam istilah kaidah fikih. Saddu dzara'i itu mencegah sesuatu akan mengakibatkan ataupun menjurus kepada sesuatu yang terlarang. Kalau memang tidak bisa berbuat adil, ya lebih baik muwahhid. Muwahhid itu apa? Setia, satu terus, jangan nambah. Kalau memang khawatir, au ma malakat aymanukum, atau kalian menikahi budak-budak kalian. Sekarang nggak ada istilah zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat dosa. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah wanita itu mas kawinnya ya dengan penuh lapang dada. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Jadi mas kawin itu adalah hak wanita, hak istri, bukan hak orang tua, hak siapa tuh? Itu hak istri, dipinta oleh istri. Suami tidak boleh mengambilnya. Tapi kata Allah, kalau misalkan istri kalian memberikan sesuatu dari mas kawin kalian, itu halal. Ya, boleh. Tapi kalau misalkan akadnya minjem harus dibayar. Jangan tiba-tiba istri cari-cari kalung kemana nih, tiba-tiba sudah ada di pasar. Kan nggak boleh semacam ini. Nah, ikhwas sekalian, ini baru kita masuk ke dalam ini masih ada gak waktunya? Berapa menit lagi? Ya lah, pokoknya kode saja. Kalau selesai. Baik. Di sini lataifut tafsir disebutkan innama sumiyat hadhihi surah suratun nisa li'annama nazala minha fi ahkamihinna aktsara mimma nazala fi ghairiha minas suwar. Surat ini disebutkan surah An-Nisa karena memang di dalamnya banyak bercerita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan surah apa? Surah An-Nisa dengan wanita. Nanti min ahkamil ankihah akan dibahas hukum-hukum pernikahan, wal mawaris, dan juga hukum-hukum apa? Waris, wal hukukuz zaujiyah, dan hak-hak suami istri, wa ahkam tata'allaq bin nasabi wal musahara, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan nasab dan musahara. Jadi yang namanya mahram itu ada nasab. Dengan nasab itu dengan anak, kakek ke atas, kakek ke atas, anak ke bawah kan. Ada mahram itu dengan musahara, dengan pernikahan. Ya, kita dengan istri, kemudian dengan mertua nih. Kalau mertua itu selamanya akan menjadi apa? Mahram yang nggak bisa kita nikahi. Tapi kalau dengan adiknya istri, kakaknya istri, itu mahramnya mahram muwaqqat, mahram yang sifatnya temporar. Ketika sudah istri kita misalkan meninggal ataupun naudzubillah cerai, maka si suami bisa menikahi istri atau menikahi adik ataupun kakaknya ataupun bibinya. Tapi nggak boleh menikahi bibi selama menikah dengan istri. Dan memang di kita Indonesia ini itu sering terabaikan, sering terlalaikan. Kadang-kadang ada istri, kemudian anak paman berarti sepupu. Seakan-akan itu mereka itu apa? Mahram, betul gak? Betul kan? Apa cirinya? Berduaan, bahkan naik boncengan motor, kan biasa kan? Sama sepupu biasa gak? Boleh gak itu? Nggak boleh. Itu karena sudah bisa menikah itu. Sepupu itu sudah bisa menikah. Tapi di kita itu seperti biasa aja. Bahkan aurat terkadang yang wanitanya memperlihatkan rambut dan sebagainya, itu sebenarnya salah. Ya, itu harus diperbaiki. Jadi yang semacam itu. Apalagi dengan zaman-zaman yang seperti sekarang itu, naudzubillah ya. Yang namanya fitnah itu datang dari mana? Makanya Rasulullah mengatakan ada ifar itu adalah kematian. Karena memang itu Rasulullah, di zaman Rasulullah mengatakan demikian, apalagi di zaman
kita. Yang namanya fitnah itu luar biasa. Siapa yang kuat dari serangan fitnah tersebut? Nah, ini harus benar-benar mulai diajarkan dan diterapkan. Harus ada batasan. Kemudian al-latifah as-saniyah, ya, an-nasu jami'an yajma'uhum nasabun wahid wa yarji'una ila aslin wahid wa huwa Adam alaihis salam. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan. Disebutkan di sini bahwa manusia itu semuanya dikumpulkan dalam satu nasab, ya, dan kembali kepada satu orang, yaitu Adam alaihis salam, ya. Ini yang berkaitan dengan cara selain sudah saya sampaikan. Al-latifah as-salitsah summiyat Hawa li'anna khuliqat min hayyin kama qala ta'ala wa khalaqa minha zawjaha. Hawa disebut Hawa itu karena apa? Tercipta dari sesuatu yang hidup, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian latifah yang haram itu disebutkan yang khabis, supaya kita benar-benar khabis itu keji, jijik, supaya kita menjauhinya. Bahwa sesuatu yang haram itu benar-benar harus dijauhi. Barang-barang yang haram, ya, yang jelas-jelas Allah haramkan, itu harus benar-benar kita hindari. Kemudian al-latifah al-khamisah atharu ta'bir anil kabair bil yatama wa atul yatama. Ini memperhatikan, Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan orang yang memperhatikan anak yatim, mengkafalahinya, ya, membiayainya, itu seperti kata Rasulullah seperti ini, kahatain. Nanti di surga itu akan bertetanggaan layaknya jari ini yang berdekatan. Tapi sebaliknya orang yang mengharik, orang yang justru memanfaatkannya, ini termasuk ke dalam dosa yang besar. Kemudian yang keenam, aklu malil yatim haram wa illam yadhum. Dalam ayat tadi disebutkan jangan memakan harta anak yatim dengan cara digabungkan dengan harta. Bukan berarti memakan harta yatim dengan tidak digabungkan itu halal. Cuma ini sebagai apa? Sebagai perhatian bahwa kebanyakan manusia yang makan langsung mungkin sedikit, tetapi dengan cara licik ataupun taktik strategi supaya kelihatan digabungkan, supaya kelihatan mana harta dia, mana harta saya. Ini yang berbahaya. Kemudian wajhul munasabah baina dzikril yatama wa nikahin nisa. Ya, di sini ada munasabah, kesesuaian antara menyebutkan yatim dengan menikahi wanita. Seperti sudah disebutkan tadi bahwa memang keduanya ini adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu Allah memulai tadi dengan bertakwalah kepada Allah agar kita benar-benar memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitar kita, di antaranya para perempuan dan juga anak-anak yatim. Kemudian di sini ada hukmu tasaul bil arham, hukum meminta kepada saudara kemudian dengan menyebutkan kekaitan kerabatan, kan gitu. Kalau kita mau minta sesuatu, mana teh dulur urang keneh. Itu bahasanya, mana teh urang dulur urang keneh. Ya, boleh gak itu? Ya boleh saja, ya. Asal wala tamnun tas. Jangan sampai menyebutkan kebaikan kita untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kemudian apalagi hal yutal yatim malahu qoblal bulugh, bolehkah memberikan harta yatim sebelum baligh? Jadi yang disebut yatim itu adalah anak yang belum baligh. Kalau sekarang yang diberlakukan itu yang belum masuk ke 12, balik kan 15 tahun. Tapi kita di pesantren suka ada kafil, baik dari Indonesia ataupun dari Arab, dari Kuwait khususnya. Kalau mau mengajuk yatim kan kita 100% gratis. Jadi setiap tahunnya kita 10% dari yang mendaftar di pesantren itu yatim. Artinya kalau misalkan kita menerima 300 berarti 30-nya itu yatim. Itu biasanya kita mengajukan itu kalau usianya sudah lewat dari 12 itu sudah nggak bisa diterima. Jadi harus di bawah 12 tahun. Namanya yatim. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yatim. Yatim itu yang meninggal bapaknya. Yang meninggal ibu namanya aji, yang meninggal bapak dan ibunya disebut latim. Ya, kalau kita mah ada yatim, ada piatu.
ada yatim piatu, ada sama lah dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Arab yatim, aji, latim ya. Kemudian hukum yang ketiga disebutkan di sini, apakah halil amru fi qaul fankihuma, apakah perintah untuk menikahi wanita itu wajib? Jawabannya tidak. Hukum asalnya mubah, tapi nikah itu bisa ada 5 hukum, seperti hukum taklif yang 5 ada, bisa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, bisa makruh. Nikah itu ini hukumnya 5. Kapan wajib? Orang yang usianya sudah masuk, dia sudah punya bekal harta, kemudian fisiknya sehat. Kalau lihat kambing sangat seperti wanita ya cantik ya, ini bahaya, harus segera nikah, wajib nikah. Bisa sunnah, yang bisa makruh, bisa haram ketika memang syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian udahlah, selesai itu. Kayaknya udah selesai waktunya juga. Kelihatan sudah tegang semua kalau waktunya udah selesai. Baik, ada yang ditanyakan atau saya tutup nih? Ini saya mau, ya silakan mau tanya.